Izin ACC share screen-nya. Oke, Mbak Haifa, tolong. Enggak, saya bisa nggak ya? Oh, enggak. Saya juga partisipan sama. Sebentar. Mbak Haifa, mau ada share screen, Mbak? Udah bisa, Mbak? Belum, Pak. Belum ya? Saya. Mbak Haifa, bisa dibantu, Mbak Haifa? Udah? Oh, udah. Udah katanya, Mas. Coba dilihat. Di layar saya masih belum diizinkan host, Pak. Oh, belum diizinkan ya? Iya. Ya udah, saya hidupin. Sok, enggak? Oh, sudah bisa, Pak. Barusan, Pak. Udah bisa? Udah. Apa kelihatan, teman-teman? Ya, kelihatan, Mas. Baik. Terus enggak saya mau ngikutin saya sendiri dulu. Ups.
Ya, ini dimulai saja Pak ya. Silakan Mas. Pertama-tama selamat pagi Pak Natalius, selamat pagi Mbak Haifa, dan selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertemuan keempat, yaitu Business Model for Tax and Transfer Pricing Purpose. Nah, kami ini beranggotakan dari Amelia, saya sendiri, dan Gusti Haki, Ramdana, dan Nadia Kunita. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Amelia. Silakan Amelia. Boleh dilanjut share screen. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada definisi perusahaan manufaktur, yang kedua ada fungsi manufaktur, yang ketiga manufaktur dan risikonya, dan yang keempat adalah bisnis model manufaktur. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi dari manufaktur. Manufaktur adalah proses industri yang mengubah produk dari satu bentuk fisik ke bentuk lainnya, yang kemudian akan menghasilkan produk baru. Dalam bentuk yang sebenarnya, manufaktur itu memerlukan perubahan kimiawi dari suatu produk. Tapi untuk kesederhanaan, kegiatan fabrikasi atau pembuatan komponen, perakitan, dan ekstraksi juga dapat diklasifikasikan sebagai proses manufaktur. Jadi gampangnya, manufaktur itu bisa disebut sebagai proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya ada fungsi manufaktur. Ada beberapa fungsi manufaktur di sini. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Jadi fungsi ini sebelum produk dapat diproduksi, produk tersebut itu harus diteliti dan dikembangkan dengan prototipe yang telah dirancang dan diuji untuk penggunaan umum. Tujuan utamanya itu adalah agar hasil dari produk yang dibuat menjadi lebih optimal dan bisa juga untuk mengurangi biaya manufaktur. Selanjutnya ada fungsi sumber input, yaitu meliputi penentuan bahan baku, komponen, dan masukan lain yang sesuai, serta identifikasi vendor input yang dapat diandalkan yang memiliki sumber. Penjadwalan pembelian dan negosiasi pengaturan pembelian dapat disertakan dalam fungsi sumber input ini. Next. Selanjutnya ada fungsi pengendalian dan pengelolaan inventaris. Jadi fungsi ini melibatkan pengendalian dan pengelolaan tingkat persediaan bahan baku, pekerjaan dalam proses, dan produk jadi. Tingkat persediaan yang diputuskan oleh perusahaan untuk tetap ada di tangan biasanya bergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah lead time yang diberikan oleh pelanggan atau waktu dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan sampai dengan menerima produk tersebut. Terus juga tergantung seberapa besar resiko persediaan tersebut yang bisa ditanggung oleh perusahaan dan apakah gudang yang tersedia telah memadai. Kemudian ada fungsi peralatan manufaktur. Fungsi ini melibatkan penentuan, pembelian, dan pemeliharaan peralatan pabrik. Jadi untuk menentukan anggaran, negosiasi harga beli, mengembangkan spesifikasi pabrik, dan memutuskan vendor peralatan, itu termasuk. Next. Selanjutnya ada fungsi kemasan dan pelabelan. Jadi kemasan dan pelabelan produk itu melibatkan pembuatan produk untuk pengguna lain atau pasar. Fungsi ini tuh bisa jadi fungsi kepatuhan atau bisa juga disebut dengan fungsi perlindungan. Jadi kan kalau pembuatan label pada produk itu biasanya digunakan sebagai perlindungan oleh pemerintah kepada setiap konsumen pengguna atau pemakai produk. Biasanya fungsi kemasan dan pelabelan yang terkait perlindungan di produk pangan, minuman, serta obat-obatan. Pelekatan label pada produk adalah kewajiban produsen dan sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya di produk makanan, minuman, atau obat-obatan kan itu ada informasi kayak takaran gizi, komposisi, dan bahan-bahan yang menyebabkan alergi. Juga ada info-info lain yang sangat penting untuk dicantumkan demi keselamatan dari konsumen. Selanjutnya ada fungsi penjadwalan produksi, yaitu yang melibatkan perencanaan jadwal produksi sesuai dengan kebutuhan klien
dan mungkin juga melibatkan penggunaan sistem komputerisasi. Selanjutnya ada produksi produk, yaitu proses pembuatan bahan baku, komponen, dan masukan lain yang kemudian diubah menjadi produk jadi atau semifinal yang kemudian diperjualbelikan di pasar. Next. Selanjutnya ada fungsi pengendalian mutu. Di fungsi ini, standar dan prosedur kualitas ditetapkan untuk memastikan bahwa standar peraturan dan standar untuk produk terpenuhi. Jadi di fungsi pengendalian mutu ini, kita memastikan bahwa produk yang diproduksi sudah memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen sendiri. Jadi produknya itu harus sudah sesuai dengan tujuan dari pelanggan maupun produsen. Kemudian ada fungsi pengiriman produk, yaitu ada di awal dan di akhir, mengacu pada pengiriman bahan baku dari pemasok dan pengiriman produk jadi ke pelanggan. Fungsi ini melibatkan pengiriman produk, pengaturan pengiriman, pemilihan pengirim produk, dan penetapan tenggat waktu pengiriman. Kemudian ada fungsi manajemen biaya dan pembiayaan produksi, di mana fungsi ini memastikan bahwa suatu perusahaan mempunyai dana untuk memenuhi kewajiban produksinya dengan pelanggannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tes, apakah suara saya terdengar? Oke, saya lanjut ya. Jadi, manufaktur dan risikonya. Setiap industri pasti memiliki peluang menghadapi risiko. Begitu juga dengan industri manufaktur. Risiko yang melekat pada industri manufaktur tidak terlepas dari kegiatan utama perusahaan, yaitu kegiatan memperoleh sumber daya, mengolahnya, menyimpan dan mendistribusikan barang jadinya. Oleh karena itu, risiko-risiko yang melekat pada industri manufaktur ini yang pertama adalah risiko persediaan. Risiko ini bagi produsen yaitu persediaan yang mencakup bahan baku seperti kelangkaan bahan baku atau ketergantungan pada pemasok tertentu. Atau jika ada kendala pengiriman dari pemasok tadi. Lalu yang kedua, risiko R&D, Research and Development. Proses penelitian dan pengembangan untuk membentuk dasar produk baru juga bisa mengalami kegagalan. Risikonya berada pada biaya penelitian dan pengembangan yang gagal menghasilkan produk baru. Lanjut. Lalu yang ketiga, risiko fluktuasi nilai rupiah. Risiko nilai tukar itu risiko yang timbul saat suatu transaksi harus dibayar atau diterima dalam mata uang lain. Nah, ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu depresiasi dan apresiasi nilai tukar rupiah. Kalau depresiasi rupiah ini berakibat buruk bagi siapa sih? Depresiasi ini berakibat buruk bagi perusahaan yang penjualannya mengandalkan pasar lokal, dan tergantung pada bahan baku impor. Nah, meningkatnya harga jual produk jadi yang melebihi daya beli masyarakat akan berakibat pada menurunnya penjualan perusahaan. Pada sisi lain, depresiasi rupiah menguntungkan perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor dan tergantung pada bahan baku yang pengadaannya dalam nilai tukar rupiah. Lalu, apresiasi rupiah itu pada sisi sebaliknya berpengaruh negatif terhadap perusahaan yang mengandalkan penjualan pada pasar ekspor. Lalu ada risiko piutang tak tertagih. Ini risiko yang muncul karena rendahnya kolektabilitas piutang. Risiko ini terkait langsung pada industri manufaktur karena sistem penjualan pada industri manufaktur umumnya tidak dilakukan secara tunai. Lanjut. Selanjutnya ada risiko pemasaran. Risiko ini antara lain itu tak terjualnya barang jadi,
kerusakan dan kehilangan pada saat jalur distribusi dan pemasaran, dan juga habisnya daur hidup produk. Untuk tak terjualnya barang jadi ini, risiko bahwa suatu entitas tidak dapat menjual produknya dengan harga yang memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan, atau bahkan entitas atau industri manufaktur tersebut tidak dapat menjual produknya sama sekali. Lalu selanjutnya ada risiko pemogokan dan kerusuhan. Nah, risiko terjadinya pemogokan atau kerusuhan yang antara lain dapat terjadi karena ketidakpuasan karyawan, kondisi perekonomian saat itu, atau kondisi politik yang tidak stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Kemudian pokok bahasan yang terakhir adalah bisnis model manufakturer. Next. Nah, bisnis model yang pertama itu ada toll manufakturer. Nah, toll manufakturer ini merupakan penyedia layanan yang kegiatannya umumnya terdiri dari pemrosesan bahan baku, mengikuti spesifikasi dan instruksi yang jelas dari pihak prinsipal ataupun customer. Nah, toll manufakturer ini biasa kita sebut dengan jasa maklon. Jadi barang raw material atau barang-barang yang akan diproses itu disediakan oleh customer, bukan toll manufacturer. Jadi toll manufacturer ini tidak menjadi pemilik raw materials, barang dalam proses atau barang yang diproduksi, sehingga toll manufacturer ini tidak memiliki tanggung jawab untuk penjadwalan produksi, pengadaan bahan baku, kontrol kualitas, distribusi, pengumpulan logistik atau pendapatan. Next. Nah, karena tidak menjadi pemilik raw materials, dengan demikian entitas seperti toll manufacturer ini tidak mengambil risiko inventaris dan biasanya tidak memiliki aset berwujud yang berharga. Nah, kemudian transfer prices yang digunakan oleh toll manufacturer ini untuk membayar operasi yang dilakukan oleh produsen tol dapat ditentukan dengan menggunakan metode biaya plus atau metode margin bersih transaksional. Next, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya bisnis model kontrak manufakturer atau pabrikan kontrak atau produsen kontrak manufaktur. Jadi produsen kontrak manufaktur itu adalah suatu pabrikan yang membuat kontrak dengan perusahaan untuk membuat sebuah komponen atau produk yang telah disepakati oleh perusahaan. Nah, jika dibandingkan dengan fully fledged manufacturer yang nanti akan dibahas oleh teman saya, produsen kontrak itu merupakan suatu entitas manufaktur yang melakukan fungsi terbatas, menanggung risiko terbatas, dan tidak mempekerjakan barang tak berwujud. Nah, selain itu, produsen kontrak dianggap sebagai penyedia layanan murni, karena produsen akan diberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan dalam proses manufaktur, ditambah dengan markup yang tepat sesuai dengan layanan yang telah diberikan. Next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, produsen kontrak manufaktur ini yang pertama itu produsen terbatas dalam membuat produk dengan volume yang tinggi karena volume atau kuantitas dari barangnya akan ditetapkan oleh perusahaan atau pelanggan. Nah, yang kedua terbatas dalam beberapa jadwal produksi karena produsen juga harus menyesuaikan dengan perusahaan dalam menentukan jadwal atau berapa lama harusnya proses produksi itu berlangsung. Yang ketiga terbatas dalam keterlibatan sebagian dalam pemilihan peralatan pabrikan karena perusahaan juga dapat melibatkan dirinya dalam hal tersebut. Dan yang terakhir
terbatas dalam mengontrol kualitas produk yang diarahkan oleh perusahaan harus seperti apa dan bagaimana. Misalnya mungkin saja menurut produsen itu barang tersebut kualitasnya bisa lebih baik, tapi karena menyesuaikan dengan kemauan perusahaan, jadi produsen tidak meningkatkan kualitas barangnya tersebut. Next. Nah, produsen kontrak ini memiliki resiko yang kecil, bahkan hampir tidak ada dalam risiko pemasaran karena antara produsen dan perusahaan telah melakukan kontrak, pelanggan atau perusahaan itu akan menjamin untuk membeli semua produk yang diproduksi oleh produsen. Selain itu juga operasi produsen kontrak memiliki fungsionalitas operasional yang rendah dan cenderung memiliki potensi profitabilitas yang rendah karena sudah sesuai dalam kontrak gitu, nggak bisa lebih banyak lagi profitnya. Terus juga bisnis ini menguntungkan kedua belah pihak karena si pelanggan juga diuntungkan karena dia itu bisa menghemat biaya yang cukup besar. Perusahaan nantinya nggak perlu bayar fasilitas dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk proses produksi yang mungkin perusahaan itu tidak punya. Jadi dia tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli peralatan tersebut. Nah, selain itu juga keuntungan lainnya, perusahaan juga bisa memanfaatkan keterampilan yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka, tetapi produsen kontrak bisa melakukannya. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya yang didapatkan jika mempekerjakan produsen kontrak. Next. Nah, jadi dalam proses produksi, perusahaan induk tidak menjamin ketersediaan bahan baku atau si pelanggan itu tidak menyediakan bahan baku. Jadi, produsen kontrak ini melakukan fungsi pengadaan sendiri dengan mengelola ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanannya dalam kurun waktu yang telah disepakati. Nah, karena hal tersebut, karena si produsen mengelola bahannya sendiri, produsen kontrak mempunyai kepemilikan dan menanggung risikonya sendiri terkait dengan inventorinya. Next. Bisnis model produsen kontrak manufaktur. Nah, setelah antara produsen dan perusahaan melakukan kontrak, produsen membeli barang atau bahan baku yang dibutuhkan selama proses produksi kepada supplier atau vendor, dan supplier memberikan invoice atas harga material yang dibeli. Setelah itu, produsen melakukan proses manufaktur yang nantinya akan menghasilkan produk yang telah disepakati oleh perusahaan atau sesuai arahan perusahaan. Nah, setelah proses produksi selesai dan telah menghasilkan suatu produk, produsen memberikan invoice yang terdiri dari basic cost, yaitu harga pembelian raw material atau biaya jasa dalam memproduksi barang tersebut kepada perusahaan. Dan yang terakhir, atas perintah dari prinsipal atau perusahaan kontrak manufacturing dapat mengirim produk jadinya langsung ke perusahaan penjual atau distributor yang akhirnya akan dikirimkan kepada pelanggan akhir, yaitu customer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, lanjutnya yang ada ketiga yaitu fully fledged manufacturer. Jadi yang sebelumnya itu kan tol dan kontrak itu kan bisa dikatakan hubungan antara konsumen dan produsen, tapi sesama perusahaan manufaktur. Maksudnya sesama perusahaan gitu ya. Jadi dalam tol dan manufaktur, model tol and kontrak ini dia memproduksi suatu barang itu atas permintaan ada suatu prinsipal namanya atau suatu entitas gitu ya. Makanya dalam perusahaan entitas itu dia walaupun dia tujuannya memproduksi barang, tapi dia bisa aja dia minta tolong ke perusahaan lain untuk memproduksinya gitu ya. Makanya ada dua jenis, yaitu ada bisa nanti tol, bisa nanti kontrak. Nah, yang ketiga ini adalah fully fledged manufacturer. Ini jadi maksudnya
ya memang pabrikan lengkap itulah dia yang membuat produksinya secara keseluruhan gitu. Jadi memang perusahaan ini dia melakukan hampir semua fungsi utama gitu ya. Dia ambil semua risiko utamanya dan dia mengambil segala unit. Kalau misalnya tadi yang perbedaan tadi antara toll and contract itu kan dia meminta pada pihak ketiga kan gitu ya, Mbak. Kayak nanti kalau misalnya toll tadi itu tanggung jawabnya tetap di kita sebagai entitas gitu, bukan tanggung jawab si pembuatnya. Cuman kalau kontrak itu tanggung jawabnya itu di kontraknya gitu, di perusahaan kontrak. Nah kalau fully fledged ini ya segala risikonya memang di kita gitu, karena kita yang membuat sendiri gitu. Jadi jenis pabrikan ini ya jadi melakukan semua fungsi gitu ya mulai dari research and development, ya penelitian pengembangan, masukan sumber, pengendalian persediaan manajemen, operasi dan pemberian peralatan pabrik, quality controlnya, itu semuanya pokoknya dibabat di fully fledged manufacture gitu ya. Sehingga apa? Sehingga segala risiko, segala kerugian yang mungkin terjadi itu nanti harus ditanggung oleh kita sendiri gitu ya, fully fledged manufacture gitu. Nah, risikonya itu ya bisa risiko pasar gitu ya, segala risiko persediaan juga, risiko keuangan juga, lead bank gitu ya, pengendalian produksi dan pengendalian kualitas gitu. Nah, sehingga kalaulah memang nanti kita bisa berhasil terus ini ya, fully fledged manufacture ini, ya profitabilitas kita sebagai entitas itu tinggi. Kenapa? Karena kita nggak perlu bayar komisi lagi atas pihak ketiga gitu ya. Cuman kalau misalnya udah ada suatu kerugian nih, kerugian kita misalnya udah meneliti mau membuat suatu barang. Cuman kita nggak kunjung datang gitu ya, nggak bisa, ternyata rugi gitu ya. Kita ya kerugian atas penelitian kita, kerugian atas apa itu ya kita harus tanggung sendiri gitu. Maka nanti di sini fully fledged ya, next Lintang. Di sini ya kita harus prinsipalnya itu ya bayar semua gitu ya, raw material juga, conversion cost-nya segala apapun, termasuk produksi cost-nya. Next. Nah, yang keempat ini ada license manufacture. Nah, license manufacture ini agak berbeda dikit gitu dari yang ketiga ini. Tiga itu kan pasti berhubungan dengan tolong dibuatin atau kita buatin sendiri. Nah, tapi kalau misalnya license manufacture ini ada suatu perusahaan dan dia ingin memproduksi suatu barang gitu ya. Nah, tapi perusahaan ini yang memproduksi suatu barang ini dia minta nih ilmunya kepada suatu entitas yang lain gitu ya. Nah, ilmunya itu dibayarkan oleh royalti gitu. Jadi modal untuk suatu perusahaan untuk membuat suatu produk yang dia inginkan, tapi dia memang nggak ada ilmunya, dia harus bayar royalti gitu. Jadi beda sama ketiga lain. Ketiga lain itu ya kita ibarat sebagai perusahaan manufaktur itu sebagai konsumennya. Tolong istilahnya tuh tolong dibuatin gitu ya. Tapi kalau misalnya empat ini dia agak berbeda sendiri, agak kebalik gitu ya. Jadi seakan-akan pihak ketiganya itu dia ingin membuat barang, cuman dia nggak tahu ini buatnya gimana, dia mau minta royalti ke entitas lain gitu untuk agar dia bisa buat barang yang seperti perusahaan itu gitu ya. Jadi mulai dari bahan baku mau segala persiapan apapun itu bukan jadi tanggung jawab perusahaan entitas itu. Perusahaan entitas yang punya royalti itu ya disediakan oleh kita sendiri gitu ya sebagai pihak ketiga. Nah, sehingga perusahaan ini ya kita juga ya sendiri ya mandiri, mulai dari membeli, ya mengelola, serta memiliki kepemilikan legal, bahan baku, raw material ya, barang setengah jadi itu juga kita sendiri gitu. Nggak ada tanggung jawab dari entitas. Kita ngomongnya prinsipal entitas itu sebagai perusahaan manufaktur konsumen gitu ya. Nah, sehingga ya resiko bisnis, resiko persediaan, garansi ya ditanggung oleh license juga. Itu kan ada 4 tuh. Nah, sebenarnya pasti ada ciri khas gitu ya. Pasti ada keuntungan dan kekurangan gitu ya. Nah, yang jelas kalau misalnya toll manufaktur dan kontrak manufaktur sebenarnya hampir sama gitu. Cuman yang menjadi pertimbangan adalah kalaulah toll manufaktur ini itu tanggung jawab itu masih berada di konsumen. Konsumen dalam arti entitas yang minta gitu, entitas yang minta tolong dibuatin
barang ini oleh pihak ketiga gitu. Jadi segala kerugian yang mungkin terjadi atau segala apapun lah itu prinsipal, itu yang minta, itu sebagai tanggung jawabnya. Bedanya dengan kalau misalnya kontrak, itu yang bertanggung jawab, yang akan mengatasi segala kerugian itu ya pihak ketiganya itu, bukan si prinsipalnya itu ya. Jadi bedanya di situ gitu. Jadi kalau yang tol manufaktur ini ya keuntungannya itu ya kita sebagai entitas, sebagai prinsipal itu kita nggak perlu ngeluarin uang kos yang terlalu banyak untuk memproduksi suatu barang. Kita nggak perlu membuat perencanaan untuk memproduksi suatu barang lagi. Kita nggak perlu nge-hire tenaga kerja lagi. Kita nggak perlu menyediakan ruangan untuk memproduksi lagi. Kita nggak perlu ngegaji orang. Kita nggak perlu ada membuat suatu mesin-mesin. Kenapa? Karena itu sudah kita mintakan kepada pihak ketiga gitu ya. Itu keuntungannya. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau tol manufaktur, kalau misalnya di Indonesia itu Indofarma gitu ya. Jadi Indofarma itu dia dia melayani perusahaan-perusahaan lain untuk membuat obat gitu. Nah, sesuai dengan spesifikasi entitasnya atau prinsipal. Kalau misalnya kontrak itu keuntungannya ya hampir sama tadi. Bedanya kan di tanggung jawabnya gitu ya. Menghemat yang jelas menghemat banyak uang produksi lah, biaya cost gitu ya. Oke. Nah, ini ada balik lagi ke license manufacturer. Jadi ini kita sebagai, ini menurut saya ada pihak ketiga itu maksudnya yang melakukan, pihak ketiga sebagai produsen lah istilahnya kalau misalnya di pasar, dan ada konsumen itu menurut saya itu entitas atau prinsipal. Nah kita ini kalau misalnya yang menurut grafik ini agak berbeda gitu. Jadi memang license manufacturer itu sebagai pihak ketiga itu memang seakan-akan kita kerja sendiri gitu ya. Kita menyediakan bahan raw materialnya sendiri, WIP-nya itu finish good-nya itu sendiri kepada supplier, ya kita bayarnya sendiri, dan nggak ada memang campur tangan dari manufacturing prinsipal, dari prinsipal entitasnya. Cuman yang menjadi hubungannya adalah bayar royaltinya aja gitu. Cuman segala pengerjaan, segala tanggung jawab itu masih di license manufacturer, sehingga nanti sampai dia menjual finish good, sampai dia menjual barang jadi pun itu memang tanggung jawab dia gitu ya. Dan payment finish good juga nggak ada sangkut pautnya sama manufaktur prinsipal gitu. Nah untuk license manufaktur ini jadi perusahaan ini ya produksi barangnya ya sebatas dengan perjanjian lisensi. Dalam perjanjian lisensinya itu ya ada ya spesifikasinya, misalnya barang yang mau dibuat apa, nah cara pengerjaannya apa, unitnya berapa, itu nanti ada perjanjian lisensinya gitu ya. Dan tentunya juga menggunakan aset nggak berwujudnya, royalti ini kan, dan membayar royalti gitu. Itu untuk license. Hingga nanti ada namanya ya, function asset risk, itu FAR ya, tingkat FAR dan remunerasi, dan tingkat pengembaliannya, returnnya pada umumnya itu tol manufaktur tuh lebih rendah gitu ya. Dari tol manufaktur, baru nanti kontrak, baru nanti fully fledged manufaktur gitu. Jadi nanti kalau misalnya dalam grafiknya akan naik terus gitu ya. Tol manufaktur lebih rendah, baru nanti naik ke kontrak, baru nanti fully fledged manufaktur. Oke. Next. Ya, saya rasa kami cukupkan dulu presentasi kita hari ini. Mohon maaf Pak, mungkin selanjutnya bagaimana? Apakah ada sesi pertanyaan atau bagaimana? Atau penjelasan dari Bapak dulu? Silakan. Ingin menambahkan? Seperti biasa aja Mas. Tampung dulu tempat pertanyaan, baru kemudian nanti kita berikan waktu kepada kelompok 3 untuk menjawab. Nah, sambil nanti itu saya nanti sampaikan beberapa hal terkait dengan materi kita hari ini. Seperti itu ya. Silakan dipandu aja. Baik Pak. Jadi kami akan membuka 3 sesi penanya.
Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan Kevin. Terkait dengan kontrak manufacturer dan prinsipalnya, kenapa ya Kak mereka tidak memilih merger saja menjadi satu perusahaan? Mengingat merger kan akan memberi banyak benefit kepada dua perusahaan seperti cost saving, resiko usaha yang lebih rendah, diversifikasi, mengurangi waktu tunda atau delay, dan sebagainya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kevin. Ya, untuk yang kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin presentasinya diakhiri dulu aja coba, biar saya lihat. Screen-nya biar ke ini. Ya, oke. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya rasa belum ya. Jadi mohon langsung maaf jawab Pak. dulu, Mas. Gimana Pak? Sorry. Mau langsung jawab dulu. Mau kelompok 3 mau langsung jawab pertanyaan dari Kevin. Menunggu pertanyaan berikut. Atau yang lain? Mungkin saya ingin bertanya Pak. Ya, akan ada begitu. Andi Ahmad, silakan. Andi. Izin bertanya ya. Sebenarnya saya masih pusing terkait dengan kontrak manufaktur tadi ya. Itu kan dia ada persediaan tapi seminimal mungkin. Berarti dalam artian di sini si penerima jasa itu melakukan produksi manufaktur juga tapi bukan menghasilkan barang jadi gitu ya. Itu sih pertanyaan. Terus ada pertanyaan kedua terkait dengan kontrak manufaktur juga dari aspek perpajakannya. Dia itu melakukan pembayaran pajak PPh pasal 23 kan ya karena menerima jasa. Tapi apakah juga ada PPh pasal 29 karena kan dia melakukan pembelian barang inventory gitu. Dan kalau misalnya tadi melakukan pembuatan barang gitu kan tapi tidak melakukan penjualan, apakah boleh gitu melakukan perhitungan, apakah dia melakukan perhitungan PPh pasal 29. Lengkap nggak ya? boleh tolong diulangi pertanyaannya yang dari awal lagi, Andi, mohon maaf. Sebenarnya saya yang pertanyaan pertama itu, ini cuma mau memastikan apakah kontrak manufaktur itu melakukan proses pembuatan barang, karena kan dia ada inventory, tapi inventorinya seminimal mungkin. Terus pertanyaan kedua, terkait dengan aspek perpajakannya, kontrak manufaktur ini dikenakan PPh pasal 23. Mungkin itu ya, tapi mungkin apakah dikenakan juga PPh pasal 29, karena kan dia ada inventory tadi ya, ada pembelian barang. Baik, terima kasih. Sorry Dan, suaramu di mute tuh. Maaf, jadi saya ingin memberikan pendapat kepada tanggapan dari Langsung dijawab dulu. Kelompok 3 langsung jawab, nggak nunggu satu pertanyaan lagi biar komplit. Boleh Pak. Satu lagi, apakah ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada silakan. Kelompok 3 mau langsung menjawab atau mau rundingan dulu? Mungkin rundingan dulu Pak ya. Ya, dan
Mungkin rundingan dulu Pak ya. Oke lah. Ya. Oke ya teman-teman, terima kasih. Kelompok 3 baik, silakan. Oke, sambil berunding ya, saya kira coba hari ini terkait dengan bisnis model ya, terutama untuk industri manufaktur, kaitannya dengan katakanlah pajaknya terkait dengan transfer pricing ya, untuk kepentingan itu ya. Jadi sebenarnya yang harus kita sepakati ya, bahwa setiap bisnis apapun itu kan tujuannya kan untuk mencari laba ya. Kecuali kan barangkali ada beberapa perusahaan seperti BUMN, badan usaha milik negara, dia memiliki tujuan tidak semata-mata untuk melakukan atau mencari laba, tapi mungkin untuk fungsi melaksanakan penugasan pemerintah, ya kan? Seperti PT Kereta Api gitu ya, KAI, atau mungkin even itu Garuda, ya, atau mungkin kalian teman-teman tahu mungkin ada Damri ya, Jabatan Angkutan Motor Republik Indonesia, yaitu kan sebenarnya kalau lihat Damri itu adanya di daerah-daerah terpencil gitu ya, daerah-daerah yang transportasinya masih kurang, sehingga negara intervensi, support gitu ya, melakukan usaha di situ ya kan. Tapi kalau rata-rata kalau perusahaan-perusahaan atau daerah-daerah yang sudah maju, biasanya perusahaan ataupun negara relatif tidak terlalu campur tangan ya, tidak terlalu intervensi untuk melakukan terjun di bisnis tersebut. Semua semata-mata diberikan atau dilepaskan kepada mekanisme pasar ya. Nah, tapi apabila tidak seperti itu, artinya tidak ada tujuan yang sifatnya khusus seperti tadi penugasan negara, semestinya semua bisnis ada untuk optimalisasi laba, kan gitu kan. Itu udah pastilah. Tidak ada bisnis yang kemudian ya mungkin ada kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan ya kan, misalnya ya kita sebut aja seperti Jarum Foundation gitu ya, mereka bikin apa namanya tuh bulu tangkis gitu ya, beasiswa Jarum ya kan, atau mungkin apa bakau di pinggir pantai dan seterusnya gitu ya. Namun itu sebenarnya juga bagian dari tujuan, tidak melenceng dari tujuan perusahaan gitu ya. Di perusahaan dikenal namanya CSR ya, corporate responsibility ya, apa namanya CSR, corporate apa tuh? Lupa. R-nya responsibility apa ya, pokoknya itu adalah merupakan sebuah program yang diwajibkan oleh, katakanlah secara akuntansi juga diakui sebagai biaya yang harus dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian sebuah perusahaan, sebuah bisnis kepada masyarakat ya kan, sebagai pertanggungjawaban juga dari ya kan. Nah, ini harus diantisipasi, harus direspon, harus apa namanya memberikan perhatian pada prinsipnya. Semua industri, semua bisnis ya kan, rata-rata hampir semuanya bisa dikatakanlah pasti profit oriented, itu udah pastilah. Nah, oleh karenanya dengan kondisi seperti itu, maka semestinya pemodelan model bisnis industri manufaktur yang ada tadi ya kan, baik toll manufacturers ya, kemudian ada contract manufacturer, dan kemudian ada dua lagi yang dari fully ya, sampai dengan yang terakhir apa tuh yang disampaikan oleh si Dan itu ya, terakhir itu apa Dan? License manufacturer Pak. License manufacturer. Itu semua pada prinsipnya ya untuk mencari laba. Nggak mungkin enggak, ya kan?
bohong lah kalau nggak mencari laba gitu. Nah justru keempat model bisnis di industri manufaktur atau di perusahaan untuk mengoptimalkan laba itu gitu. Tadi mungkin sedikit menyinggung masalah yang pertanyaan Kevin ya, mungkin itu dijawab oleh kelompok 3 lah. Kenapa nggak merger saja gitu? Merger ataupun melakukan pemisahan perusahaan, ya kan? Itu bagian dari strategi perusahaan, ya. Aksi korporasi yang dilakukan secara sadar oleh perusahaan untuk kemudian mengoptimalisasikan laba bagi perusahaan. Jadi kenapa nggak merger? Ya bisa jadi merger perusahaan yang lebih kecil lagi gitu ya, memisahkan, splitting dari spin off lah gitu ya, pemisahan perusahaan. Itu bisa dilakukan. Kenapa tidak dilakukan kan gitu? Ya itulah model bisnis yang ada di ya. Jadi nanti mungkin dijawab juga kelompok 3 bahwa yang perlu diperhatikan dalam konteks kita melihat untuk kepentingan pajak dan mungkin lebih jauh lagi lebih spesifik lagi adalah untuk kepentingan transfer pricing. Yang kita perhatikan adalah bahwa sekali lagi rumus awalnya adalah pajak sifatnya netral, ya kan, tidak akan mencampuri. Model bisnis apapun ya monggo. Bahkan kalau ada model bisnis di luar yang 4 tadi, ya kan, yang fully license, ya mungkin kemudian tol, kontrak, itu boleh. Bahkan mungkin tidak ada teorinya ya. Jadi jangan terpaku harus 4 model itu gitu. Mungkin ada model lain yang kayaknya ini hybrid deh gitu ya, antara tol sama kontrak, atau mungkin fully sama kontrak. Ada. Ya. Kebetulan saya punya pengalaman juga gitu ya, melakukan pemeriksaan. Perusahaan ini perusahaan yang memproduksi produknya sendiri. Pada perjalanannya, karena dia kalah oleh brand yang sudah lebih dahulu ada dan besar, akhirnya dia membuka diri untuk jasa maklon, untuk tol manufaktur tadi. Akhirnya dia di dalam perusahaan dia itu, ada dia produksi barang sendiri, ada dia kemudian melakukan jasa maklon. Itu yang kemudian tadi pertanyaan Andi Ahmad juga tadi ada. Kok ada persediaan? Iya, tetapi kita dalam pembahasan pagi ini diasumsikan ini semua murni, pure license, pure toll, pure kontrak, ya kan, pure fully tadi, semua gitulah gitu ya. Tapi pada pelaksanaannya, pada kenyataannya itu jarang gitu ya, bukan jarang lah, tidak sedikit, ya tidak sedikit yang kemudian melakukan kombinasi antara kedua atau keempat ini malah. Dia empat-empatnya punya produksi sendiri, dia memproduksi barang lisensi, ya kan? Dia juga pegang jasa maklon, dia juga melakukan kontrak by order dari prinsipal, katakanlah seperti itu. Ini sangat mungkin. Nah, menjadi tantangan kita justru dalam perpajakan ini, kita harus bisa betul-betul mengurai benang kusut tadi, mendudukan pada tempatnya. Karena masing-masing keempat tadi, model tadi itu berbeda-beda itu konsekuensi atau aspek perpajakannya. Ya kan? Nah, kemudian yang perlu diwaspadai juga, jangan sampai kemudian orang melakukan atau memilih atau melakukan bisnis, kemudian memilih model bisnis tertentu di dalam rangka untuk memang sengaja ini. Pertanyaannya, boleh nggak ngakalin pajak? Ya boleh. Ya, kita kan udah berkali-kali bilang, boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Kan gitu kan. Soalnya boleh banget.
Orang kalau misalnya mau melakukan pengendalian pajak, ya kan kita sudah pahami bahwa masalah pajak ini kan masalah sesuatu yang orang tidak suka gitu. Jadi bagaimana orang meng-hire seorang tax planner untuk melakukan perencanaan pajak supaya pajaknya itu sekecil mungkin. Boleh. Asal dalam konteks legal, dalam konteks tidak melakukan penggelapan atau tax evasion yang saya bilang. Ya, nah dalam hal lain sekarang berkembang lagi ke masalah transfer pricing, ya kan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang dilakukan yang secara afiliasi tadi berkorelasi, memiliki hubungan pemegang saham dan seterusnya, sehingga dia bisa dikendalikan, di-create, kan gitu kan? Ya sepanjang ALP, arm's length prinsipalnya dipenuhi, saya kira tidak ada masalah juga. Oleh karenanya kan kita juga nanti harus mewajibkan perusahaan-perusahaan yang memiliki afiliasi itu mendeklar itu di SPT, di lampiran SPT. Dan kita wajibkan mereka untuk membuat TP-Doc, kan gitu kan. Walaupun mungkin nanti ada APA, ya kan, sebelum mulai kita bikin agreement dulu, ya kan, sebenarnya harga yang wajar tuh seperti apa. Atau kalau udah terlanjur bisnisnya berjalan, mungkin kita nanti kalau ada sengketa, kita lakukan MAP, ya kan. Jadi banyaklah yang bisa kita lakukan, namun demikian pada prinsipnya, pada saat nanti kalian melakukan tugas sebagai fiskus, ya kan, hal-hal terkait dengan bisnis proses atau model bisnis, itu sangat mungkin kita akan temukan dengan segala dengan segala keruwetan dan challenge-nya gitu ya, pasti menantang banget. Cuma memang nanti pada prinsipnya, pada perjalanannya, tentu ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang bisnis yang memang sudah cukup besar, ya kan, punya perencanaan strategi bisnis yang bagus, itu kan. Dan itu biasanya adanya di kantor-kantor pajak media, kantor-kantor pajak perusahaan LTO, ya, perusahaan besar, atau kantor-kantor pajak khusus, PMA, Badora dan sebagainya. Sementara nanti kalau kalian katakanlah seperti sekarang nih, kalian kan sekarang lagi apa sih? Lagi ini ya, lagi nyusun KTTA, benar ya? Benar, ya, lagi nyusun KTTA ya? Iya, Pak. Apa, Mas? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Benar, ya. Siswa tapi kok nggak ada kelas 529, 530. Mungkin sengaja kali ya, kalau saya megang nanti malah repot ya. Nah, kalau yang jadi objek penelitian PKL-nya itu adalah katakanlah KPP Pratama, ya kan, seperti saya di Pasar Rebo, mungkin tidak akan ketemu nih dengan yang model-model begini. Oh, jasa maklon mungkin ketemu, mungkin. Kontrak manufaktur mungkin ketemu, apalagi fully gitu. Ya, hampir semua kan seperti itu. License mungkin ada. Namun ada sebuah perusahaan yang memang sengaja secara sadar dia melakukan strategi perencanaan pajak secara matang untuk bagaimana memperkecil pajak. Rasanya mungkin agak susah ketemunya gitu ya. Oleh karena di beberapa mahasiswa yang ambil KTTA di tempat saya, selalu ujung-ujungnya dia ngomongin masalah insentif perpajakan dalam rangka COVID-19, ya kan, karena memang lagi happening lah. Itu saya kira wajar lah. Saya nggak tahu juga mungkin di kelas 530 ini apakah memang ada gitu ya. Saya kira mungkin arahnya ke sana. Namun demikian seru juga tuh. Tapi kan besok hari ini terakhir ya kalau salah ya, untuk ngumpulinnya ya, judul dan semua, mungkin udah nggak sempet lagi gitu. Tapi kalau kalian bisa mengangkat tema ini, wah luar biasa ini, ya luar biasa. Nah, sekali lagi pemodelan bisnis manufaktur ini sekali lagi sah-sah saja dilakukan, tidak ada yang salah, ya kan? Cuma mungkin pemahaman kita secara komprehensif, secara betul, secara benar terkait dengan
Kalau license itu manufaktur kayak apa, kalau fully itu kayak apa, kan tadi udah dijelaskan juga ya. Tol kayak apa, kontrak kayak apa. Nah itu kemudian nanti dilihat. Kemarin kita udah belajar juga di FD, flowchart, ya kan, data yang aliran data seperti apa, ya kan, aliran proses produksi seperti apa. Pada prinsipnya itu yang akan menentukan tax treatment pemajakannya seperti apa juga gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau saya melihat ya kan model-model bisnis yang ada di dalam perusahaan manufaktur ini ya memang ini cukup banyak gitu ya, cukup beragam gitu ya. Dispute juga akan banyak ya kan. Seperti penentuan DPP, dasar pengenaan pajak untuk tol manufaktur, ya kan, untuk jasa maklon. Itu dari mana tuh? Kan dia kan objek PPN kan? Objek PPN. Kenapa objek PPN? Karena memang di dalam undang-undang PPN tidak disebutkan, dikecualikan. Kan gitu. Jasa maklon adalah termasuk jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian yang menjadi dispute selama ini sampai ke pengadilan pajak dan seterusnya itu adalah berapa dasar pengenaan pajaknya? Apakah keseluruhan kontrak? Apakah hanya ya tentu itu yang paling benar. Namun demikian, nanti di dalam fakta kita bekerja di kantor pajak, dispute itu sering terjadi antara pemeriksa atau antara AR pada saat dia ngawasin dengan wajib pajak. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal aturan sudah jelas, katakanlah seperti itu. Karena balik lagi, ya tadi, pada prinsipnya perusahaan-perusahaan itu akan selalu bicara masalah bagaimana dia memperkecil pajak itu. Jadi kalau ada kesempatan itu, dia akan lakukan itu. Itu satu ya, ini penting juga bagi kalian. Kedua, kenapa selalu ada dispute, selalu ada pertentangan, ada multi interpretasi ya terhadap aturan perpajakan, padahal sudah jelas juga gitu ya. Karena pada saat pemeriksaan, ini utamanya pemeriksaan ya, kalau pengawasan lain lagi ya. Pada saat pemeriksaan, kita bicara evidence, bicara bukti. Ya kan? Wah, Pak, saya kontrak manufaktur, Pak. Ya saya hanya ngerjain, memproduksi apa yang sesuai dengan yang diminta oleh prinsipal manufacturing principle tadi gitu ya. Terus mana kontraknya? Kontraknya disampaikan. Nah, kemudian dalam perjalanannya ternyata tidak seperti itu juga gitu ya. Ada hibrid-hibrid juga gitu ya. Ternyata dia juga pemegang license gitu ya. Sehingga ini ada irisan-irisannya antara license manufaktur dengan katakanlah kontrak manufaktur, bahkan mungkin dengan tol manufaktur. Sehingga akhirnya banyak objek pajak yang dia tidak merasa harus bayar pajak tertentu, tapi kemudian harus bayar pajak. Tadi juga Andi Ahmad tanya juga, aspek pajaknya apa hanya pasal 23 kan? Kan dia punya persediaan, tuh jangan ada pasal 29. Iya, kalau dia kemudian dia hibrid, ya kan fully sama katakanlah dengan tadi kontrak manufaktur, ya tentu di sana ada, ya kan? Tapi jangan salah nih, nanti mungkin saya pengen dengar jawaban dulu dari kelompok 3 ya, terkait dengan jawabannya Andi Ahmad. Tapi mungkin saya nanti punya pandangan juga sendiri terkait dengan hal ini ya. Nantilah supaya lebih fair ya, jangan nanti kelompok 3. Sebelum kelompok 3 menjawab, dari yang saya terangkan tadi, ya kan, berapa hal yang harus kita harus kita pastikan. Itu tadi di slide terakhir ada tuh tingkat VAR, ya kan, itu menjadi pada umumnya dapat disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Kalau VAR kan tahu kan, harusnya tahulah ya, untuk masalah transfer pricing ini, maka VAR analysis ini menjadi penting kan gitu kan. Nah, itulah yang menentukan kemudian di sana disebutkan tuh di dalam paparannya kelompok 3. Tol manufaktur itu lebih kecil daripada manufaktur kan gitu ya. Tapi prinsipnya adalah sebenarnya kembali lagi ke
ke statement awal saya, pada dasarnya ya pada akhirnya kita nanti akan menentukan secara fakta di lapangan, ya kan, bahwa ya tidak segampang itu menentukan bahwa ini tol manufaktur, ya ini adalah kontrak manufakturer, ya manufaktur lah bacanya ya. Mungkin. Apakah ini fully pledged manufaktur, ya kan? Apakah ini license manufaktur? Itu harus betul-betul dimaknai sebagai suatu model bisnis yang secara teori itu seperti itu. Namun pada prakteknya akan ada irisan-irisan, akan ada bauran, akan ada ada sesuatu yang tidak saklek. Kita bisa mendefinisikan itu sebagai fully, ini sebagai tol manufaktur, ini sebagai kontrak manufaktur, ini license manufaktur secara murni. Pasti ada irisan-irisan, dan disitulah peran kita orang pajak untuk melakukan menentukan model bisnis apa sebenarnya yang terjadi di dalam perusahaan itu. Kemudian baru kita bawa ke ranah aturan perpajakannya seperti apa. Ya kan? Sekali lagi, semestinya kalau tidak ada niat-niat yang tidak baik dari wajib pajak, dan itu kan wajar gitu ya. Sebenarnya mudah saja kita duduk bersama, terus kemudian kita tentukan, oh Bapak ini kelihatannya fully juga, tapi Bapak juga ada kontrak. Oh Bapak ini fully juga, ada juga Bapak license ya Pak ya. Bapak fully juga, ada juga Bapak tol gitu ya. Namun demikian, kalau memang dari awalnya si orang tersebut, si perusahaan tersebut punya nawaitu yang kurang baik, ya tentu akan alot tuh ya. Tapi sekali lagi saya selalu menekankan berkali-kali bahwa dalam pekerjaan kita sebagai fiskus itu tidak serta-merta sekali ketemu terus kemudian kita tentukan hasil pemeriksaan kita, hasil pengawasan kita selesai, nggak bisa lagi direvisi, nggak bisa lagi diperbaiki, nggak bisa lagi dilakukan katakanlah pemeriksaan ulang, nggak seperti itu ya. Kita sepanjang masih belum daluarsa, ya kan, apalagi ada bukti-bukti pidana yang menguatkan itu, kita bisa lakukan lagi pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, ya, secara sebagai bagian dari law enforcement kita kepada wajib pajak. Jadi pemahaman kita mengenai bisnis proses mata kuliah ini, ya kan, model-model bisnis di perusahaan manufaktur menjadi hal acuan kalian nanti pada saat kalian terjun menjadi fiskus untuk melihat dalam nanti pelaksanaan tugas kita memang akan banyak sekali variasi-variasi seperti ini. Dan saya kira ya ini challenge banget lah, menarik banget untuk kita. Tunggulah kehadiran kalian ya gitu ya. Pada saat saya dulu kuliah di D3, saya nggak dapat mata kuliah ini. Gitu. Terjun ya learning by doing gitu ya, sambil terjun sambil belajar gitu ya. Buka-buka. Ya, kebetulan ya karena saya ngambil katakanlah S1 di akuntansi, S2 di akuntansi, dapat juga gitu ya. Tapi teman-teman yang katakanlah tidak sekolah lagi, D3 selesai gitu kan, udah buntu. Akhirnya ya zona nyaman gitu ya. Nggak sekolah lah, ngapain lah, udah jadi AR aja segini ya kan, gaji 15 juta, AR kan 15 jutaan gajinya kurang lebih segitu ya. Udah berhenti gitu. Padahal sebenarnya seru juga gitu ya. Bahkan tour of duty artinya dia pindah dari satu kantor pajak Pratama ke kantor pajak Madya, terus ke LTO, ke khusus gitu ya. Atau kantor pusat malah yang challenge yang lebih tinggi lagi. Jadi dia nggak mau gitu ya. Kalau dia misalnya udah di Lamongan, orang Lamongan ya pengen di Lamongan aja gitu. Saya pensiunnya aja Pak, saya pensiun gitu ya, nggak berkembang lah gitu ya. Nah saya harapkan kalian memaknai keilmuan seperti proses bisnis ini sebagai hal yang menarik gitu untuk kalian pelajari, kemudian untuk kalian pakai nanti untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan kepada wajib pajak, dan akhirnya negara bisa mendapatkan pembayaran pajak secara proporsional, secara sesuai apa adanya ya dengan menegakkan tadi equal treatment ya kan. Jadi perusahaan-perusahaan besar sekarang sejujurnya sih konon kabarnya walaupun belum ada penelitian yang akurat ya. Konon kabarnya apakah pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekarang ini sudah benar?
Tidak, ya kan? Hampir rata-rata perusahaan-perusahaan itu pasti ngakalin pajaknya gitu ya. Oleh karena dalam pemeriksaan transfer pricing, saya pernah cerita juga, sebuah perusahaan ditetapkan transfer pricing pajaknya sekian gitu ya. Dia katakanlah dia harus bayar, kurang bayar 10 miliar, dibayar oleh mereka 10 miliar. Kemudian kita orang pajak dengan bangga ngomong gitu bahwa metode kita dalam mendetek transfer pricing sudah betul, terbukti WP ketangkep dan kemudian mau bayar, tidak bisa ngeles. Padahal sebenarnya, ya kan, kemudian dalam kesempatan saya di penyidikan, kita menyidik beberapa perusahaan, mereka mengatakan, saya mau bayar 10 miliar, Pak, nggak apa-apa, Pak. Wong saya nyolong itu apa ya, dia nyurinya gitu ya, dia ngumpetin pajaknya itu sampai ratusan miliar. Gitu kan? Dia ngumpetin harusnya dia harusnya bayar pajak katakanlah 300 miliar. Ya kan? Dia cuma bayar pajak 50 miliar. Sehingga begitu diperiksa oleh orang pajak, Anda tidak 50 miliar loh. Anda 60 miliar loh. Sehingga ada kurang 10 miliar, bayar dia. Dia tahu yang harusnya 300 miliar. Karena mama dia diumpetin. Nah, ini adalah challenge juga gitu. Nah, pemahaman kita terkait dengan proses bisnis ini, ya terutama manufaktur, karena akan banyak banget yang seperti ini kita akan temukan, sangat penting. Ya, sekali lagi nanti kantor-kantor pajak yang cukup besar, Madya, yang saya bilang LTO khusus, itulah yang mungkin nanti akan banyak nih kalian ketemu-ketemu beginian. Sementara kalau nanti di Pratama, ya kan, seperti kalian sekarang KTTA, di KP Pratama mana nih, kan lagi pada ngendon di kampung masing-masing nih gitu ya. Ya sudah, ya paling begitu-begitu aja lah gitu ya. Ya tapi ya nggak usah terburu-buru lah, sabar lah ya. Nanti kan kalian akan jadi visus juga kan. Kecuali memang yang pengen jadi kerja di Pemda mana namanya, Pemda Simalungun atau Pemda mana tuh ya, Pemda Lamongan atau Pemda Pati gitu ya, Rembang gitu ya. Sekarang kemarin ada yang nulis mengenai batik tulis di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang gitu kan. Ya begitu aja yang dilihat gitu. Mungkin gitu ya. Sementara dari saya. Silakan kelompok 3. Ya, terima kasih Pak atas tambahannya. Kami di sini akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Kevin dan Mas Andi. Nah, yang pertama untuk Mbak Kevin, kenapa perusahaan yang dalam bidang usaha manufakturnya, tol manufaktur dan kontrak manufaktur ini tidak merger saja? Nah, itu menurut kelompok kami itu tergantung dari strategi perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi menurut kelompok kami berdasarkan pendapat pribadi kami dalam perusahaan itu cenderung mereka membuat suatu strategi untuk mendapatkan laba. Nah, salah satunya adalah strategi melihat konsumen gitu. Jadi lihat konsumennya gitu. Berapa banyak sih kita bisa dapat keuntungan jika konsumennya katakanlah konsumen akhir, yaitu konsumen perorangan gitu, atau enggak berapa banyak jika kita kerjasama dengan perusahaan lain, atau berapa banyak laba kita jika konsumennya itu adalah pemerintah dan sebagainya gitu ya. Dan bisa juga seperti yang dijelaskan Pak Natalius itu bisa juga digabung gitu ya. Memang dia bisa, perusahaan itu dia bisa sebagai tol, bisa sebagai kontrak pulih, atau bisa ke konsumen akhir, itu juga bisa gitu. Jadi menurut kelompok kami itu tergantung dari strategi dan pemikiran perusahaan masing-masing gitu ya. Kalau misalnya yang tol tadi katakanlah kan, kalau misalnya kita mikir tol manufaktur banyak kan contohnya adalah perusahaan farmasi gitu ya. Contoh misal kayak Indofarma atau Galenesium Farmasia gitu ya, yang memang tanggung jawabnya agak tinggi gitu, karena setiap detailnya itu kan harus benar-benar jelas dan nyata gitu kan. Maka mungkin Galenesium ini dia ya strateginya itu dengan cara yang menjadikan perusahaan itu sebagai tol manufaktur gitu. Karena konsumennya itu kan banyak tuh dari perusahaan-perusahaan farmasi lainnya yang memang mungkin terkendala dalam bidang produksinya, atau memang dia ingin mempercepat di bidang pemasarannya. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan kontrak manufaktur ini biasanya kita bisa lihat di kehidupan
mungkin bisa mungkin bisa di ini ya Pak ya, mungkin kalau misalnya saya salah, mungkin kalau misalnya di Indomaret itu kan ada ada produk-produk, ya apakah sudah saya masih terdengar? Masih. Ya, iya Mas. Masih. Mas. Jadi contohnya adalah mungkin di Indomaret ada suatu produk-produk yang memang ada tulisan produksi oleh gitu ya, atau manufactured by, atau dipasarkan oleh. Nah itu kan mungkin salah satu ciri Pak ya, salah satu ciri merupakan dibuat oleh pihak ketiga atau kontrak manufaktur gitu. Jadi misalnya kayak ada Indomaret, misalnya Indomaret ya, dia menjual tisu tapi atas nama Indomaret gitu, atau menjual segala produk Indomaret. Tapi kalau misalnya kita lihat di situnya kan di penjelasan ada diproduksi oleh, atau diproduksi apa, atau diimpor oleh gitu. Jadi menurut kami itu tergantung dari strategi perusahaannya itu mencapai laba dan tujuan perusahaan itu. Apakah memang dia ingin konsumen akhir atau bekerja sama, itu tentunya agar perusahaan itu going concern dan tetap berjalan dan meningkatkan laba sesuai yang diharapkan. Gitu. Mungkin ada teman yang lain ingin menambahkan atau Bapak? Ya, Kevin, terjawab belum? Apakah telah jelas? Sudah jelas Pak, terima kasih. Ya. Oke, ya siapa namanya Dan ya. Saya sedikit aja menambahkan lah. Tadi karena Dan menyebut-nyebut apa Indofarma gitu ya. Ya Indofarma itu adalah perusahaan Indofarma itu farma obat ya, farmasi punya negara itu. Nah, kalau sekarang lagi happening kan Bio Farma yang sekarang produksi vaksin untuk corona di kantor pajak BUMN, jadi saya familiar dengan Indofarma. Ya. Kebetulan juga dari situ, saya pernah jadi kepala kantor di negara, kantornya kan dekat juga lah gitu ya. Betul, itu di manufaktur farmasi yang punya kekuatan dalam hal mesin, ya kan, SDM yang punya kualifikasi dan punya pengalaman yang mumpuni untuk produksi macam-macam obat-obatan lah gitu ya. Sebenarnya kan pada prinsipnya kan obat-obatan kan tergantung apa ingredientnya gitu ya, kontennya kan gitu kan. Tapi kan pola pengolahannya sama lah gitu ya. Nanti dicampur-campur gitu kan. Kan begitu. Kalau kalian ingat mungkin di apotik, kalau kita nembus obat yang apa racikan, kan sebenarnya kan gitu kan. Satu-satu mereka pakai alat tumbuk gitu kan, ditumbuk gitu kan. Nanti dimasukin ke dalam kapsul gitu kan. Kemudian nanti kita tebus kan gitu. Kecuali yang obat paten gitu. Kalau Pak, tunggu agak lama nih Pak. Ini kan kebetulan diracik Pak. Nah sama. Indofarma juga seperti itu gitu ya. Walaupun tidak serta-merta hanya obat-obatan, ya tentu dalam perjalanannya ada juga alat-alat kesehatan yang diproduksi oleh mereka juga. Nah jadi kalau dalam Indofarma ini dia sebenarnya tidak murni tol manufaktur, ya kan? Dia juga fully juga. Jadi dia hibrid sebenarnya. Dia punya produksi sendiri, ya kan, dengan berbagai merek yang dia punya. Tapi dia juga menerima jasa maklon. Jadi kalau ada perusahaan farmasi-farmasi yang kecil yang nanggung gitu ya, mungkin perusahaan-perusahaan yang biasanya apa sih namanya tuh herbal gitu kan, dia kan kadang-kadang nggak punya tuh ya pabrik yang gede kan, dia minta mungkin ke Indofarma ya kan, kemudian diproduksi oleh Indofarma dengan merek dia, merek yang memberikan jasa maklon kan gitu kan. Tapi dia juga punya tuh sendiri tuh, dan ya kalau dan nanti kapan-kapan ke Indofarma, kalau nanti udah kerja gitu merisa Indofarma, mereka punya sendiri. Amin. Ini produksi sendiri gitu ya. Jadi itu. Kemudian mungkin contoh lain ada juga tuh kalau kalian tahu kalau bisa jasa maklon adalah seperti Aqua. Ini bukan promosi ya. Enggak, ini Aqua. Aqua itu ada macam-macam tuh. Pabrik Aquanya sendiri aslinya itu adanya di Cicurug, Sukabumi kalau tidak salah. Ya, sekarang kan Danone ya, dia pegang kalau Danone. Dulu oleh
Aqua Golden Mississippi dulu, tapi sekarang kan udah dibeli sama Danone ya. Sama dengan perusahaan rokok apa sih namanya tuh? Emile ya, Emile dia. Emile itu kan sekarang oleh Philip Morris ya dipegang. Bukan oleh Sampurna lagi gitu ya. Sampurna tapi ada tapi sedikit lah gitu ya. Nah, Aqua juga sama tuh. Dia pembuatan Aqua itu tidak semua dari Cicurug Sukabumi itu. Ya kan? Tapi di Surabaya ada, di Pandaan, ya kan? Kemudian kalau kalian ke mana namanya, ke Makassar ada juga tuh. Ya. Nah, yang dilakukan oleh Aqua apakah membuat pabrik juga di Makassar, di Surabaya, atau mungkin di Sumatera, ya kan? Atau mungkin di Bali gitu. Bikin kayak gitu? Enggak. Mereka jasa maklon. Ada perusahaan AMDK, air minuman dalam kemasan, yang skala tertentu, mereka melakukan kerjasama. Kamu daripada mereka produksi sendiri, ya kan, produksi merek sendiri yang namanya nggak karu-karuan, kan gitu kan, nggak terkenal. Kita kan merek minded banget, bener nggak sih? Kalau minum apa nih, mau minum begitu kita ke kondangan, kalau di kampung hajatan itu merek apa? AMDK-nya, merek Aquanya itu kan aneh-aneh kan gitu kan. Oppo gitu, nggak pernah kedengeran lah gitu kan. Nah ini kita kalau orang kita yang pernah di Jakarta gitu ya, pasti pemilih banget tuh. Bukan Aqua, bukan Fit, bukan Oasis, ya kan? Atau bukan apa namanya, Le Minerale gitu kan. Kayaknya kalau minum merek-merek yang udah terkenal tuh kayaknya kita lebih yakin gitu kan. Bahkan kita mau spending money yang lebih besar kan gitu kan. Nah sama, akhirnya orang melakukan jasa maklon. Nah sebenarnya balik lagi, jasa maklon itu juga selain tadi ujung-ujungnya adalah optimalisasi profit ya kan, laba, juga sebagai bagian dari tadi perhitungan kalkulasi untuk jangkauan pemasaran. Saya bilang tadi, Aqua kalau dia invest di Sumatera, invest di Sulawesi, invest di Bali misalnya atau di mana, diriin sekian banyak pabrik, berat. Nah, oleh karena kalian kalau perhatikan, Aqua itu rasanya beda-beda. Coba deh perhatiin. Kalian minum Aqua mungkin ya, di mana namanya? Di Jawa Timur, sama kalian di Jakarta, di Sumatera, bahkan di Papua gitu ya. Itu beda-beda, coba deh akhirnya coba. Kalian mungkin belum kemana-mana ya. Saya kan udah 25 tahun kerja, jadi kayak kalau minum sama-sama Aqua kok lain gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi, banyak Aqua itu maklon. Sehingga kadang-kadang ya namanya air itu kan dari sumber air. Bahkan dari air tanah. Itu beda tuh rasanya tuh. Ya, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan di sini bahwa terkait dengan kenapa mereka nggak merger, ya betul seperti kelompok 3 tadi sampaikan, ya memang itu bagian dari strategi bisnisnya mereka. Namun demikian model-model bisnis yang tadi itu juga, ya tadi sebagai gampang contohnya, saya kasih contoh Aqua tadi, ya dia melakukan jasa maklon tol manufaktur karena memang dia sudah berhitung kalau dia berinvestasi bikin pabrik di setiap daerah. Kan Aqua ada di mana-mana tuh, ya kan? Aku ada di mana-mana tuh, dari Sabang sampai Merauke kan ada kan. Tapi bukan berarti mereka punya pabrik di tiap daerah, di tiap pulau, nggak ada itu. Ya kan? Tapi mereka sebagian, mungkin saya nggak tahu berapa persentasenya ya, karena saya belum pernah periksa Aqua gitu. Tapi mereka melakukan itu, ya, dengan cara melakukan tol manufacture. Terkait dengan tadi Indomaret ya, kita ngomongin Indomaret, betul juga kata Dan tadi. Ya betul, itu kontrak manufaktur ya. Jadi kan memang akhirnya si Indomaret melakukan itu kan. Ya udah bikin deh, dia tahu nih orang. Tapi coba perhatikan, itu hanya barang-barang tertentu doang. Misalnya apa, tisu ya, produksi. Sekarang saya tanya, apakah ada pernah lihat pasta gigi mereknya Indomaret? Nggak ada, Pak. Nggak ada, jarang. Mungkin mereka mikir juga kan, orang kan pasti kan butuh
apapun. Kenapa? Itulah dalam melakukan model bisnis untuk manufaktur aja mereka harus berpikir gitu. Nah, ini bisa nih. Saya bikin cotton bud, korek kuping gitu kan. Orang tidak akan merek minded kan. Wah, mereknya harus merek apa gitu karena kan enggak kan. Namanya ngorek kuping kan pasti mohon maaf di luar kan, di dalam rumah gitu kan, nggak mau dilihat orang kan. Jadi merek nggak penting dong, ya kan? Tapi kalau kita misalnya mandi pakai merek yang nggak karu-karuan kan kita juga kan itu wangi ke cium orang. Jadi merek-merek Lux, Lifebuoy ya kan mungkin yang seperti itu masih mendominasi karena memang tidak bisa tuh dikontrak walaupun nanti mungkin produk by ya kan Lux atau Lifebuoy tapi orang tetap belum ke sana gitu. Sekali lagi pada ujung-ujungnya keputusan untuk melakukan merger atau melakukan justru spin off ya, splitting perusahaan itu juga terakhirnya yang saya ingin sampaikan ada konsekuensi perpajakannya, kan gitu kan? Ada konsekuensi perpajakannya. Begitu kita merger, ya kan? Nanti nilai sahamnya akan berubah tuh. Nilai saham berubah itu ada konsekuensi perpajakannya. Ada yang harus dibayar juga. Akhirnya jadi orang begitu mau merger tuh kan pertanyaannya Kevin kenapa nggak merger aja? Karena begitu dia merger, dia akan berpikir ada di sana potensial tax potensialnya harus dibayar dari merger tersebut. Kan definisinya tuh kan baik PPH itu kan pajak penghasilan atas tambahan kemampuan ekonomis. Nah kalau dia merger jadi lebih kuat, lebih punya power, nah, maka itu sebagai bagian dari potensi pajak. Ya. Gitu ya. Moga-moga lebih memperjelas tadi disampaikan oleh Dan. Tapi yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah cukup jelas saya kira. Silakan Dan, yang kedua karena waktunya juga sudah. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kami akan membahas pertanyaan dari Andi Ahmad yang dijelaskan oleh saudara kami Amelia dan Nadia. Dipersilakan. Ya, saya ingin menanggapi pertanyaan akhir yang pertama, yaitu dia mau memastikan apakah kontrak manufaktur itu melakukan produksi barang meskipun bukan dalam bentuk barang jadi, soalnya dia ada persediaan. Nah, jadi perusahaan kontrak manufaktur itu tetap melakukan produksi barang. Kan dalam kontraknya itu perusahaan minta produsen kontrak untuk membuat sebuah komponen atau barang. Itu juga bisa jadi diolah dari raw material ke barang. Produsen kontrak akan melakukan kegiatan manufaktur tersebut dengan raw material yang dibeli dan dikelola sendiri oleh si perusahaan kontrak. Nah, nanti jadinya barang tersebut atau dari hasil dari barang tersebut itu jadi inventory si perusahaan kontrak. Jadi maksudnya persediaan itu jadi tanggung jawab perusahaan kontrak karena barang yang di-request oleh perusahaan atau pelanggan itu raw materialnya dibeli dan dikelola oleh si perusahaan kontrak. Jadi tanggung jawab atas inventorinya ada di perusahaan kontrak gitu. Nah, selanjutnya untuk yang perpajakan akan dijawab oleh Amel. Saya akan menjawab pertanyaan akhir yang apakah aspek perpajakan kontrak manufaktur itu ada PPh pasal 29-nya atau enggak. Jadi kan kayak yang dijelasin Nadia tadi, konsepnya si kontrak manufaktur itu inventorinya itu menjadi tanggung jawab dari si perusahaan kontrak manufaktur. Nah, jadi perusahaan ini tetap melakukan penjualan ke konsumen karena udah dijelasin kalau pelanggan menjamin pembelian semua produk yang diproduksi. Nah, berarti perusahaan akan menerima penghasilan atas penjualan barang dan juga penghasilan atas jasa tadi, dan atas jasa tadi dikenakan PPh 23. Terus kalau misalnya nanti ada kekurangan pembayaran pajak di mana pajak terutangnya lebih besar dari kreditnya, maka memungkinkan akan adanya pembayaran PPh pasal 29. Mohon koreksinya, Pak. Oke. Gimana, Andi? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Kalau saya tambahin dikit lah ya. Jadi
mungkin kalau yang pertama tadi oke lah ya, mungkin udah dijawab dengan saya juga tadi kan. Kenapa ada persediaan di dalam perusahaan yang kontrak manufaktur gitu? Ya karena mungkin aja dia memang walaupun di dalam skemanya kan sebenarnya kan salah satu fungsi yang terbatas di perusahaan kontrak manufaktur kan katanya termasuk di dalamnya itu kan ya hampir semua kan perusahaan-perusahaan yang apa ya istilahnya ya prinsipal itulah yang punya lah persediaan kan, walaupun yang beli katakanlah si perusahaan yang memproduksi beli ke supplier, tapi kan sebenarnya kan invoice semua dan semuanya kan yang bayar kan si prinsipal itu kan, ya kan? Jadi sebenarnya itu kan barang itu sebenarnya punya si prinsipal, ya kan? Cuma kan tetap pada yang memproduksi si manufaktur ini tentu adanya di gudang dia dong, ya kan? Ada di gudang dia, walaupun itu bukan barang dia, karena yang beli kan sebenarnya pakai uangnya si prinsipal tadi. Namun tadi saya sampaikan juga bisa jadi seperti Indofarma, ya kan? Dia juga beberapa perusahaan kan gitu kan. Nah tentu dia dalam hal ini di dalam katakan dia punya gudang persediaan tuh Andi. Dia mungkin di dalam gudang persediaan itu ada persediaan punya dia, punya si Indofarma, ada juga punya si prinsipal yang berkontrak dengan dia. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Nanti di situ juga jangan salah tuh Indofarma mungkin orang pajak akan tanya juga pada saat si prinsipal itu melakukan kontrak, apakah biaya sewa atas gudang tersebut termasuk dalam kalkulasi itu? Itu harus dilihat juga. Akan muncul apa? PPh pasal 23 sewa kan? Kan gitu kan. Jadi ini banyak sekali aspeknya gitu loh ya. Jadi pertanyaannya tadi kok ada persediaan? Ya ada, bisa jadi karena hibrid ya kan, bisa jadi karena memang tadi walaupun dia persediaan itu punyanya si prinsipal, tapi kan disimpannya kan di si manufaktur tadi gitu ya. Gitu ya Andi ya. Untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pasal 23 ada pasal 29. Iya tadi sebenarnya dijawab oleh siapa? Amel ya, Amel sama Nadia juga. Sebenarnya kan sebagai sebuah entitas, sebuah wajib pajak, perusahaan manufaktur walaupun dia kontrak manufaktur, kan dia tetap nanti akan punya SPT sendiri tuh. Ya kan? Penghasilannya tapi dari fee, kan gitu kan? Dari fee dari prinsipal kan gitu kan? Ya kan? Katakanlah dia benar-benar full, dia bukan full, nanti ketukar sama fully lagi. Dia pure kontrak manufaktur. Maka dia kan penghasilannya apa? Dari fee dong. Ya kan? Fee, terus dia punya nggak karyawan nih? Punya pasti. Ya kan? Dia akan bayar juga. At least katakanlah karyawan ini dibayar oleh si prinsipal, oke lah. Katakanlah dia kan punya juga bagian accounting, ya kan? Punya juga direksi, ya dong, ya kan? Dia juga mungkin kalau dia punya mesin, dia juga harus mengeluarkan biaya pemeliharaan mesin dan seterusnya. Nanti ada kalkulasinya itu, fee sebagai revenue dia, ya kan? Dikurangi dengan harga pokok atau biaya usaha dia, ya biaya direksi, biaya orang accounting, biaya pemeliharaan mesin, ya kan? Di situ ada juga dong, ya kan? Kalau dia punya pabrik, dia ada apa namanya? Depresiasi, ya kan? Atas gedung yang dia miliki. Mesin juga demikian, ya kan? Nah nanti dari situ kan revenue dikurangi cost, ya ketemulah profit. Profit inilah yang akan menentukan, ya kan? Seperti si Amel tadi bilang, pada akhir tahun, kalau memang masih ada, dia benar bayar pasal 23. Tapi itu kan uang muka pajak, kan gitu kan? Atas fee-nya tersebut. Sehingga nanti berapa dia punya PPh terhutang, katakanlah 100, PPh pasal 23 yang udah dia dipotong oleh si prinsipal itu berapa, mengurangi katakanlah 70, sehingga 30 lagi ini 29. Gitu. Ya kan? Bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya harus dibedakan antara tadi kewajiban withholding tax pasal 23 atas fee yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan manufaktur, ya kan?
sama pasal 29 sebagai konsekuensi dari dia merupakan sebuah entitas tersendiri. Kan pasti kan prinsipal punya NPWP sendiri, kan ya kan? Perusahaan manufaktur punya NPWP sendiri dong, ya kan? Sehingga pada ngitung pajaknya masing-masing. Jadi walaupun di sini perusahaan manufaktur ini dia dipotong pasal 23 atas fee-nya tadi, kemudian tidak serta-merta pasal 29 tidak ada. Bahkan mungkin bukan pasal 29 aja kan? Ya kan? Pasal 25 juga mungkin ada angsuran dia. Pasal 21 pasti ada lah. Ya kan? Dia punya karyawan, ya kan, punya direksi kan, gitu kan. PPh final punya mungkin. Ya kan? Kalau dia omsetnya di bawah 4,8 miliar, mungkin PP23. PPh final dia punya. Gitu ya. Siapa namanya? Andi Ahmad ya. Jadi harus dilihat sebagai dia sebagai apa ya namanya, sebagai pemberi jasa manufacturing services ke prinsipal atau entrepreneur tadi, atau dia kemudian sebagai entitas tersendiri sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur tapi kontrak manufaktur gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Namun demikian untuk pertanyaan apakah ada pasal 29? Mostly ada. Ya, hampir sebagian besar dia punya kewajiban PPh pasal 29, PPh pasal 25 atas entitas yang dia miliki gitu. Gitu ya, Andi. Ada yang mau tanyakan, Andi? Siap, sudah tidak ada. Tidak ada ya, oke. Kelompok 3 dan gimana? Ada cukup dari kalian? Cukup lah ya? Ya, saya rasa cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Oke, teman-teman ya, terima kasih ya. Saya appreciate untuk kelompok 3 ya, kita berikan biasanya yang paling suka tangan paling ini siapa tuh si kali siapa. Oke lah ya, ya makasih, kita berikan apresiasi untuk kelompok 3, berarti ke depan kelompok 4 ya. Ya gitu ya. Oke, makasih. Nah, teman-teman saya yakin di stand ini tidak ada lah gitu ya. Saya sedikit sebelum kita akhiri. Boleh Mbak Haifa diakhiri Mbak Haifa ya? Ya, oke. Sebelum kita tutup ya Mas Pandu, ya saya juga percayalah kalau dari PKN nggak kayak gini lah. Saya ngajar kemarin saya sebut perguruan tingginya lah itu ya. Sama juga nih, dosen ini punya tantangan tersendiri nih kan. Punya tantangan tersendiri untuk ngajar secara daring seperti ini gitu kan. Begitu masuk kelas, ya tadi, ya tinggal nama-namanya yang muncul kan. Kalau mungkin Amel saya lihat nih, dan atau siapa Pak Amalia saya lihat nih kan. Tapi ada yang memang kemudian tidak, yang hanya memasang fotonya aja gitu ya, apa mungkin namanya gitu ya. Pas saya panggil, saya tes, ternyata alhamdulillah gitu, nggak tahu orangnya nggak nyaut-nyaut gitu. Apa ditinggal main bola gitu, apa ditinggal cuci piring ya, apa ditinggal apa gitu ya. Tapi saya lihat PKN STAN enggak lah, moga-moga ya. Tapi kan tanggung jawab kami sebagai dosen untuk memastikan gitu ya, bahwa kelas ini diikuti secara saya sudah meninggalkan pekerjaan saya gitu selama 7.30 sampai jam 9.10 ya kan. Kemudian kalau teman-teman responnya kemudian menanggapinya dengan yang tidak pas lah gitu ya, dengan cara tidak mendengarkan, ya alangkah ruginya negara sudah bayar saya, ya kan, sudah bayar kalian juga masih dibayar juga kan, ya kan, ada subsidi dong dari negara kan untuk sekolah kedinasan seperti kita lah gitu ya. Jadi mohon kita semua bertanggung jawab lah ya. Saya juga paham mungkin idealnya pada saat mengajar ini semua menghidupkan videonya gitu ya supaya kelihatan, ya kan, dia memperhatikan atau dia tidak memperhatikan, ya kan. Karena sekali lagi PKN STAN ini kan unik lah, ya. Ini kan sebuah institusi, sebuah lembaga pendidikan yang dibiayai oleh negara. Negara bayar kalian loh, ya kan? Ya kan? Kalau kalian kuliah di Atmajaya seperti saya ngajar atau Trisakti atau di UKI misalnya, ya kalau kalian nggak merhatiin ya wis, itu tak karepmu, ya rugi dewe gitu ya. Karena kalian udah bayar tapi kalian nggak. Tapi kalau di sini kan bukan. Belum lagi saya
walaupun saya juga secara sukarela mengajukan diri sebagai dosen, tapi kan saya juga melakukan melakukan pengorbanan juga lah untuk meninggalkan kerjaan kantor untuk sejenak ketemu kalian ya kan gitu ya. Jadi sebenarnya saya sih terus terang aja Mas Pandu pengennya sih pada saat kuliah teman menyalakan videonya gitu ya, sehingga saya bisa lihat, kita bisa berinteraksi ya kan. Walaupun saya tahu juga walaupun nongol gini kan bisa aja saya lagi buka-buka apa gitu kan, tapi at least kan barangkali suaranya didengar ya kan. Nah, jadi mungkin ke depan saya juga akan ngetes walaupun cuma tinggal berapa kali pertemuan lagi Mas Pandu kita? Ya, 3 pertemuan lagi ya. Yaudah, kira-kira kita sepakati deh di kelas ini. Saya pengennya sih keluar videonya gitu ya. Supaya saya bisa lihat kalian, kita bisa berinteraksi gitu ya. Ya. Tapi ya monggo, karena kan ada jaringan kendala, ya kan kendalanya jaringan. Pak susah Pak di kita Pak, atau kuota gitu kan. Kayaknya lebih enak kalau videonya kan keluarin video sama wajah kita ya, bener nggak? Ya saya nggak bisa maksa juga. Namun demikian kalau memang tidak ada kendala tersebut, saya sih sarankan kalian keluarkan wajah kalian kan gitu ya, tunjukkan. Kalau di kelas ya enak, saya bisa ngelihat gitu kan, sedikit ngantuk-ngantuk saya tegur kan gitu kan. Tapi kalau di sini kan ini opo gitu ya. Kayak misalnya apa Torik Alif, mana Torik Alif? Pagi Pak. Ya pagi. Kamu nggak bisa munculin wajah kamu? Kuota lagi main kuota Pak, belum dapat masukan lagi. Oke, ya sepanjang tidak ada kendala itu, saya minta ya kecuali memang masalah kuota ya. Oke lah, atau inilah kadang-kadang dimunculin, kadang-kadang enggak. Dan mungkin ya pada akhirnya saya akan banyak nanya gitu ya. Namun dengan sistem diskusi seperti ini memang jadi kurang sekali. Itu ya Mas Andu ya. Oke, tapi sekali lagi jangan merepotkan kalian, jangan membuat kalian jadi susah karena dengan pembelajaran seperti ini tuh yang susah bukan cuma kalian, saya juga susah gitu, dosen juga susah gitu. Untuk memastikan ini nangkep nggak si mahasiswa juga udah suatu tantangan tersendiri gitu ya. Tapi apapun itulah appreciate untuk kalian. Oke, saya kira gitu mungkin ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ada kemanfaatan bagi kita semua. Ya tentu kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Haifa ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.